RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Ya, coba Bapak yang dari Samarinda, kita bergeser. Ibu sudah ada yang terkabul, luar biasa ya, setahun lalu datang ke sini. Pak Samarinda mana Pak Samarinda? Om, minta tolong Om, ditutup pintunya Om, biar nggak ini AC-nya dingin. Pak, Bapak dari Samarinda naik apa ke sini Pak? Samarinda saya naik pesawat Ke Jogja? ke Soekarno-Hatta? Majalengka. Majalengka? Oh, Kertajati? Kertajati. Oh, Iya. berapa tiket pesawat ke 1,6 1,6 Iya. sekali terbang. sekali terbang. Bapak tahu RDAY dari mana Pak? Dari YouTube Dari YouTube. 8 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu. Bapak Iya. baru kesini sekarang? Tanggal 18 Oktober saya kesini. Terus tanggal 16 Maret kemarin saya ada jemput di bandara. Yatim umroh. Oh, yang umroh. Umroh, Iya. ya. Ini tahu dari rombongan Mas Peri itu kira-kira seminggu yang lalu. Oh, Iya. iya. Berarti Bapak tadi dijemput di Kertajati? Pas kebetulan saya punya keluarga di daerah Tegal. Oke. Iya, jadi saya mampir ke sana. Oh, buktinya apa kalau Bapak dari Tegal? Biasanya orang pada bawa nasi Tegal, nasi warteg. Ya kan? Kelihatannya tahu aci yang ada. Oh, iya. Tahu iya, aci. iya. Pak, Bapak kan udah berkali-kali ke sini. Ya. Berarti udah ada yang terkabul dong. Nah, kebetulan saya waktu itu ke sini ada 2 hajat. Ya. Hajat yang pertama adalah saya sakit diabetes kurang lebih 10 tahun. Sini Pak, maju Pak. Kita ada centong nih Pak. Centong souvenir Pak. Syukur-syukur masih ada ya. Kalau nggak ada saya tukar permen Pak. Nah, masih ada. Alhamdulillah. Sini Pak. Kasih paham penonton Pak. Ini kalau udah diabetes, soalnya nih penonton YouTube pada diabetes nih ya kan. Oh, ini ada juga ternyata. Oke, penonton YouTube tuh kebanyakan minum teh manis kalau bulan suci Ramadan. Kurang-kurangin gulanya. Pak, sebutkan Bapak namanya siapa? Nama saya Hendro Sumantri. Hendro, Pak Hendro Sumantri aslinya dari mana? Aslinya dari Tegal. Oh. Cuman kebetulan ya saya merantau di Kalimantan. Berarti kalau itu bahasa 41 tahun. Wow, oke. Berarti Pak kalau bahasa Tegal Pak gini ya Pak ya. Bapaknya kayak kue, anaknya kayak bolu. Nah, Rika batire dewek ya. Lah, bisa ya. inyong keperiwe, Ya. Nah, cuman ya jujur aja, jangan kata Bogor, Iya. apalagi Jakarta. Daerah Tegal sendiri, ya, saya sudah sangat lupa. Sangat lupa. Sangat lupa. Saking- Jadi kemana-mana itu nyasar terus. Oh, Bapak Karena nggak ada saking Google, lamanya. nggak ada Google Map apa di HP? Aduh, ada Google Map tapi ya nyasar aja. Oh. Ya sering nyasar. Karena terlalu lama mungkin. Iya. Iya. Oke, jadi singkat cerita Bapak tahu dari YouTube. Dari YouTube. Kapan? 8 bulan yang lalu. Sekarang bulan Maret. Bulan Maret. 3. Iya. Berarti Bapak tahu Bulan kira-kira Agustus. Agustusan ya? Iya. Oke. Bapak nonton di YouTube, terus datangnya itu waktu itu 18 Oktober. 18 Oktober. Sebelumnya Bapak udah praktekin. Praktekin setelah dari sini. Oh, jadi Baru Bapak praktekin. nyimak dulu nih. Nyimak dulu. Nyimak dari Agustus, September, Oktober datang ke sini. Iya. Ketemu Pak Haji. Ketemu Pak Haji. Pencerahan. Pencerahan. Bertanya. Bertanya. Nah, Bapak saat itu hajat ada 2. Ada 2. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah sakit diabetes. Diabetes. Yang Diabetes. kedua? Yang kedua kebetulan saya bekerja di sebuah Pertambangan. Pabrik. Sorry. Apa? Di kebun. Kebun. Di kebun kelapa sawit. Sawit. Iya. Di grup Indo. Iya. Nah, grup Indo. Nah, saya merasa sudah tua. Ya, itu rasanya capek dengan kerja di kebun, terus sudah tua, belum lagi sakit-sakitan. Ya. Maka waktu itu saya kerja di daerah Sangkulirang. Apa itu? Sangkulirang itu sebuah daerah di Kutai Timur. Ya, dari Samarinda ke Sangkulirang kira-kira 12 jam. 12 jam 12 naik jam. mobil. Dengan kondisi sakit diabetes yang
sudah komplikasi. Ya. Ini rasanya seperti nggak mungkin kalau kerja di kebun terus. Itu berapa Pak ininya Pak? Apa namanya? Apa bukan? Ya Gulanya itu kadar gulanya. Sebenarnya paling tinggi ya. Itu 286. Oh, belum sampai kayak Pak Haji Marco ya. Hanya saja itu sudah komplikasi. Iya. Ya. Sehingga berapa dokter itu seperti merasa bisa tapi nyatanya nggak bisa. Oh. Sampai saya berobat kemana-mana. Ke rumah sakit. Baik ke rumah sakit, terus terapi di Surabaya, Iya. terus terapi di daerah Magelang, ya. Itu seperti nggak ada hasilnya. Belum Bahkan, terlihat. iya, sudah kira-kira habis ratusan juta. Ratusan juta. Ratusan juta. Oke, jadi pas Bapak datang ke sini, Bapak cerita ke Pak Haji saya ada diabetes. Bagaimana caranya biar sembuh? Ya. Pak Haji nyuruh ngapain? Waktu itu bilang, walah penyakit kayak gitu jauh-jauh dari Samarinda ke sini bos, gampang. Gampang. Nah, suruh apa namanya? Apa? Belolo, ngerebus belolo. Apa itu belolo? Belolo itu Kelapa muda, cengkir, kelapa kecil. kecil. Ya, belolo, iya. Sama mandi malam. Mandi jam 00. Jam 00. Iya. Nah, saya waktu itu setelah dari sini bulan Oktober, itu sudah kurang lebih 3 bulan mandi malam. Ya. Dengan hasil yang saya katakan sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan dulu waktu saya masih relatif normal, ya. Itu bobot berat saya, ya, itu 85 kilo. Nah, setelah saya penyakit gula, kurang lebih terakhir itu 4 tahun, ya, itu bobotnya tinggal 71. Oke, turun. Ya. Belum lagi saya nggak bisa tidur, belum lagi jalan kira-kira mungkin 100 meter sudah nggak tahan. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Pak, bentar Pak. Burung apa kabar Pak? Bisa terbang nggak? Nah, itu dia. Masalah besar itu rupanya. Gua kate juga ape. Nah. Sekarang? Nah. Nanti dulu. Oh ya belum selesai. Nah, kita mungkin parameter dari sisi medis ya. Ya siap. Nah, waktu itu dokter itu mengatakan bahwa penyakit Bapak walaupun gulanya relatif rendah, tapi sudah komplikasi kemana-mana. Nah, sampai ada yang di sisi medis itu yang namanya di laboratorium, itu ada namanya trigliserida. Iya. 358. Oke. Ya. Sementara range-nya ya itu antara 80 sampai 120. Ya. Nah, berarti kira-kira 2 kali lipat. Betul. Nah, setelah saya ke sini ya, mandi malam dan belulu itu ya, itu dicek ya. Itu tinggal 119. Wow, tepuk tangan luar biasa. Hei, berobat ratusan juta gak sembuh-sembuh pakai belolo. Manjur. Ya. Itu 119 yang tadinya jalan 100 meter. Itu sudah nggak tahan. Ngap-ngap. Lah sekarang jangankan 100 meter. boleh lari cepat bareng-bareng. Atau mungkin sprint bareng. Ya. Adu cepat. Bagaimana penonton? Komen penonton. Kita adu cepat lari dari kenyataan. Itu sangat dahsyat. Pak, bentar Pak. Bapak kenapa ngajakin saya lari adu cepat Pak? Bukan adu tampan. Ini. Sampean umur 40, saya 60. Sekate-kate lo kalau ngomong. Lebih-lebihin umur orang lo. Enak aja gue dibilang 40. 17 bos. Luar biasa berarti. Biasa di luar. Nah, salah satu yang saya anggap dahsyat. Pas tanggal 18 Oktober saya di sini salaman Sama? dengan Pak Haji. Oke. Sorry lagi. Waktu saya belum berobat ke sini, ya. Saya kira-kira 10 tahun itu tidak bisa makan daging. Karena Ya itu zamannya kemana-mana, trigliserida. Trigliserida sama gulanya kemana-mana sudah.
Pantang ya? Iya. Nah, waktu itu yang saya inget-inget itu karena salaman dengan Pak Haji. Lah makanya saya pikir, loh, apa bedanya ya salaman dengan Pak Haji dengan yang lain-lain? Katakanlah saya sudah berobat ke, mohon maaf, saya non muslim, sehingga saya ke pendeta sampai, waduh, berpuluh-puluh. Ada mungkin pendeta di Balikpapan yang namanya Andi Simon, mungkin yang non muslim tahu. Saya bolak-balik ke sana. Ya nggak bisa. Belum lagi terapi-terapi yang katanya mujizat di daerah Kalimantan, itu ada. Ya. Itu berkali-kali, puluhan kali. Terakhir mungkin saya hitung sampai 86 kali terapi. Wow. Nah di sini hanya karena salaman sebenarnya. Jadi bukan karena bruluknya. Lah makanya saya pikir, ini apa di tangan apa ini? Ini jangan-jangan karena kan sering bilang apa ya, tangan. Nah, ibu-ibu nih ngaceng. nah itu aja. jadi tangan yang suka pegang. Alat kelamin. Nah itu dia, kelihatannya itu karena benar-benar ya parameter itu yang saya bisa saya kasih apa informasi ke teman-teman. Hanya karena salaman dengan Pak Haji yang saya menganggap ya suka bicara kontol kali ya. Disensor dikit apa Pak? Ilah. Jadi, pengen ngikut-ngikutin suhu, gua aja takut. Langsung mempan gitu loh. Lah ini Saya Pak. Jadi ini luar biasa sekali ya. Saya senang nih kalau testimoninya wah berapi-api, menggebu-gebu kayak bener-bener jos gitu. Oke. Jadi Bapak begitu tahu RDAY, nyimak, paksain datang ke sini. Berarti Bapak juga melakukan yang namanya sedekah dong? sedekah waktu itu bulan Deketin mic-nya Pak, deketin. bulan November. Ya. Kira-kira 1 bulan. 1 bulan bolak-balik. Lah, saya pikir begini. Oke lah, mungkin penyakit saya itu sudah jauh lebih baik. Kira-kira mungkin 99%. Iya. Ya, dari yang awalnya. Heeh. Nah, cuman saya punya hajat lain. Kok lemot bener ya? Oh. Lah makanya sedekahnya waktu itu langsung saya stop. Oh. Apa karena saya stop jadi akhirnya hajat yang lain mungkin lemot mungkin. Jelas Pak. Bapak sudah terkabul, badan sehat, bukannya bersyukur, ditingkatkan lagi sedekahnya. Makanya dengan adanya Rombongan Mas Jogja. Ferry itu promo ya, Ya. saya langsung ngikut lagi ya. Gaspol. Ini gaspol. Ya harapannya ke depan saya akan lebih disiplin lagi masalah Ya. sedekah. Nah. Kira-kira itu. Iya. Jadi itu di RDAY itu gini Pak. Bapak ada hajat. Ya. Ya kan? Ibaratnya berobat nih. Terkabul, ya kan? Jangan lupa ucap syukur. Amin. Jadi ucap syukur tuh namanya sedekah lagi, kencengin gitu. Ya. Hampir rata-rata ya kan udah kabur seperti Bapak, makanya lemot. Justru Bapak tingkatkan lagi, apalagi hajatnya gede ya. Ya, betul. Gitu. Ya. Jadi hampir rata-rata ada juga yang baru datang nggak lama kabul. Ada yang sudah berkali-kali kok belum kabul juga. Yang ada anugerah lagi. Bu, justru seneng Bu, Pak. Ketika sudah ke RDAY, Allah kasih anugerah lagi. Kan Bapak Ibu hajatnya gede nih. Jadi Allah percepat. Ibaratnya nih, tadinya anugerahnya tuh sebenarnya bakal dikasih setahun sekali. Karena Bapak maksa pengen hajatnya cepet kabul, dibabat sama Allah seminggu sekali, ya kan? Sampai Allahu Akbar anugerah lagi, ini belum kelar, ini datang, ini belum kelar, ini datang. Kalau bisa tantangin Pak, sini anugerah, came here. Gue nggak takut, gue udah ada ilmunya, ya. Semakin datang sering-sering, semakin banyak anugerah, semakin saya bersyukur. Harusnya begitu. Ini kagak. Ya Allah, yang satu aja belum beres, datang lagi yang satu. Empret. Sorry. Oke, jadi Pak ya,
luar biasa ya. Minimal kan tadi saya tanya tuh, mending utang lunas, mending sehat badan, ya kan? Ya. Tapi kan katanya pengen dua-duanya nih. Ya udah seimbangin. Ya. Yang penting badan sehat dulu, lari boleh diadu, ya kan? Nah, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Burung apa kabar? Nah, ini ada cerita burung. Bagaimana ceritanya? Nih, mak kalau burung paling demen dah. Tepuk tangan dulu buat Pak Hendro ya. Pak Hendro. Jadi ceritanya begini. Waktu itu saya jemput anak yatim umroh, pulang umroh. Sorry. Bentar. Buat penonton yang bermasalah dengan burung dengerin. Oke. Jadi waktu itu saya ada baru jemput anak yatim umroh. Anak yatim pulang dari Mekah. Dari Jebret. Mekah. Bapak dari Waktu Samarinda. itu, hajat apa namanya? Bukan. Itu di Ijab. WC. Oh, sedekah ke WC. tukang pembersih WC. Ah. Bentar. Bapak WC yang sebelah mana, Pak? Jangan-jangan kita ketemu sama tukang pembersih WC yang sama nih. Kalau benar saya pengen Mungkin saja. Hah? Mungkin saja. Mungkin saja. Jadi gini, Gimana? yang pertama itu saya sedekah WC, ya, itu 100.000. Ya. Nah, yang kedua, baliknya saya enggak, saya ngetes aja, ngetes. Jadi ngetes ini apa sih parameter sedekah WC itu apa? Lah kok bisa itu loh? Ya. Nah, yang pertama sudah, tapi pulangnya enggak. Saya ngetes. Nah, dalam perjalanan itu badan sakit semua. Hanya karena sudah nyata-nyata ke WC yang mestinya saya sedekah WC lagi, ini enggak. Lah akhirnya apa? Dalam perjalanan itu saya ngambil duit, tak taruh di mobil, di jok mobil, ya. Ya akhirnya mungkin jatuh atau bagaimana, yang tujuannya itu awalnya ngetes, tapi badan malah sakit. Nah setelah kira-kira mungkin uang jatuh kemana lah, ya, itu badan langsung sehat. Nah yang kaget lagi, selama dalam perjalanan dari sampai ke rumah, lah ini burung ini. Lah burung lah kok bisa itu loh terbang terus itu loh sampai rumah. Itu dalam perjalanan nggak ada lawannya. Terbang. Kok bisa? Nah itu dia. Maka dari situ saya baru percaya parameter sedekah WC itu baru saya percaya gitu. Coba penonton ya, simak baik-baik ya. Jadi parameter sedekah pembersih WC 100.000 pas di bandara, ya kan? Pulangnya naruh duit di mobil, hilang tuh uang terbang entah kemana. Tadinya badan sakit, tahu-tahu hilang sakitnya. Dan yang terjadi adalah burungnya terbang tinggi sampai rumah itu. Segitu nggak ada lawannya. Enggak, ya nggak ada lawannya. Ini bagaimana ceritanya? Nah itu. Lah baru dari situ saya percaya parameter sedekah WC itu memang dahsyat sekali. Oke, alhamdulillah Pak Hajinya udah ada di aula pencerahan. Kasih tepuk tangan dulu buat Bapak Haji Dwi Susanto yang kata Pak Hendro tangannya sering megang alat kelamin. Betul ya Pak? Ya. Kirim katanya Pak. Ini katanya Pak Haji. Oh iya. Abis salaman sama Pak Haji langsung bisa ngaceng katanya Pak Haji. Tadinya nggak bisa terbang burungnya Pak Haji. Abis salaman sama Pak Haji terbang tinggi. Luar biasa. Oke Pak, Bapak silakan balik ke tempat dulu.